Dan dalam kesempatan ini insya Allah kita akan coba menuntaskan kisah Yusuf alaihissalam, atau juga menuntaskan kajian surah Yusuf ini. Namun perlu kita untuk merangkum atau mereview apa yang kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, bahwasanya surah Yusuf adalah di antara surah yang memberikan ketenangan pada diri Nabi, karena kisah para nabi secara umum dan khususnya kisah Yusuf atau keluarga Ya'qub alaihissalam menjadi sebuah pedoman bagi Nabi, bahwasanya para nabi itu memang demikian, penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan dan segala macam hal yang dialaminya. Dan selanjutnya kita melihat surah Yusuf menghantarkan kisah Yusuf dari awal sekali, dari sejak dia kecil, di mana Allah sudah menunjukkan satu tanda kenabian pada dirinya. Ketika dia bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Dan Ya'qub sang ayah memahami betul ini adalah sebuah pertanda, tetapi juga akan menambah kedengkian pada saudara-saudaranya. Maka jangan ceritakan mimpi ini. Nabi Yusuf tidak menceritakan, tapi kedengkian saudaranya itu tetap memuncak, sehingga ingin memisahkan Yusuf dari ayah mereka. Dan akhirnya mereka berhasil memisahkannya dengan meletakkan Yusuf di sumur dan segera didapatkan atau diambil oleh musafir yang lewat. Para musafir ini membawanya ke Mesir dan menjualnya, sehingga dibeli oleh seorang pembesar di Mesir. Pembesar ini tingkat wazir atau menteri, bukan rajanya. Maka peristiwa berikutnya terjadi, di mana Allah menyelamatkannya melalui sebuah cobaan juga yang mengharuskan dia masuk penjara. Namun di penjara itulah Yusuf alaihissalam berdakwah, sehingga menghantarkan banyak orang ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk 2 orang pelayan raja yang masuk dalam penjara karena perbuatannya, yaitu ingin membunuh raja. Tetapi salah seorang dari keduanya itu ternyata sudah berbalik, dia tidak mau membunuh raja, sehingga seorang ini selamatkan melalui mimpi Yusuf alaihissalam juga, dan ternyata dia benar selamat dan menjadi sebuah pemberi informasi penting kepada raja, orang yang mampu untuk mentakwilkan mimpi raja yang begitu sulitnya. Di mana raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus, dan 7 tangkai gandum yang baik, yang penuh, dengan 7 tangkai gandum yang kosong dan sebagainya. Lalu Yusuf mentakwilkan mimpi, namun dalam catatannya bahwasanya semua takwil mimpi Yusuf alaihissalam dan semua peristiwa terjadi dalam kisah ini itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf mengatakan akan terjadi 7 tahun yang makmur, kemudian digantikan 7 tahun paceklik. Setelah 7 tahun paceklik itu
lebih makmur lagi. Dan ternyata demikian adanya. Maka ketika masuk pada 7 tahun pertama, mereka melakukan efisiensi, dan ini adalah atas perintah Yusuf alaihissalam. Dan dalam kesempatan itu Yusuf sudah keluar dari penjara, bahkan menempati posisi wazir atau pembesar yang telah membesarkannya, berganti. Itulah kehidupan. Maka kita tidak perlu menyombongkan diri saat kita berkuasa, saat kita memiliki keberadaan, karena semuanya pasti akan berubah. Begitu pula dengan pembesar tadi yang memasukkannya ke penjara untuk menyelamatkan harga diri keluarganya, yang mana sang istrinya sudah menggoda Yusuf, namun Yusuf membela diri, tidak mau dan bertahan dalam kebenaran, tetapi dia harus masuk dalam penjara. Dan akhirnya pembesar tadi digantikan oleh Yusuf alaihissalam sebagai orang yang bertanggung jawab tentang ekonomi negara, ekonomi kerajaan. Maka Yusuf paham betul tentang efisiensi. 7 tahun pertama ini jangan boros, simpanlah. Kalau ada gandum, maka jangan lepaskan dari tangkainya supaya dia bertahan lama. Dan akhirnya masuk 7 tahun kedua. Nah, di sanalah Allah mempertemukan Yusuf dengan keluarganya, di mana dari Palestina sana mereka kelaparan, tidak ada pangan, tidak ada yang bisa dimakan karena paceklik. Tapi mereka tahu di Mesir ada simpanan makanan, sehingga mereka datang. Dan saudara-saudara Yusuf yang datang tadi tentu pasti bertemu dengan Yusuf alaihissalam, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Yusuf yang masih mengenal mereka, tetapi Yusuf diam saja, tidak memperkenalkan diri. Sampai akhirnya sebuah proses terjadi, di mana Yusuf alaihissalam memberikan segala kebutuhan mereka, tetapi meminta satu permintaan, yaitu menghadirkan Benyamin, saudara mereka juga, atau adik kandungnya, seayah dan seibu, karena dia sangat merindukannya. Maka tidak ada satu alasan bagi mereka untuk menolaknya, karena apabila mereka menolak permintaan itu, berikutnya mereka tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi. Tetapi bila mereka menurut perintah itu, maka mereka akan mendapat jatah gandum yang lebih, yaitu seberat bawaan seekor unta. Sang ayah Yakub alaihissalam tentu sangat berat untuk menerima permintaan ini, namun Yakub alaihissalam terpaksa melakukannya dan meyakini akan ada sebuah kebaikan di balik itu. Dan akhirnya Benyamin pun tiba, dan Yusuf alaihissalam membuat sebuah rekayasa. Tentu ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan mereka sekeluarga, di mana Benyamin ini dibuat sedemikian rupa tertuduh mencuri. Dimasukkan timbangan raja, timbangan kerajaan ke dalam barang bawaannya, dan kemudian diperiksa semuanya. Ketika mereka merasa kehilangan dan memang ternyata terbukti berada di barang bawaan Benyamin, konsekuensinya apa? Benyamin tidak boleh pulang. Dia tetap harus berada di Mesir mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi ternyata bukan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi melepas kerinduan dengan saudaranya, yaitu Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Dan akhirnya mereka begitu takutnya pada ayah mereka, tapi mereka punya alasan yang kuat. Mereka tidak tahu sesuatu yang gaib, hanya Allah yang tahu. Mereka tidak yakin Benyamin itu mencuri, tapi kenyataannya begitu. Maka akhirnya sang ayah menjadi semakin
matanya buta karena terus menangis. Dan ketika waktu berikutnya, inilah sebuah penghujung cerita yang akan kita tuntaskan dalam kesempatan ini. Dan pada waktu berikutnya, Yusuf alaihissalam memperkenalkan diri kepada saudaranya dengan sebuah peristiwa dramatis yang luar biasa sebenarnya. Ketika saudaranya datang memohon meminta bantuan pangan dan mereka tidak bisa membawa uang atau barang barteran, tetapi mereka mengharap juga tetap mendapatkan bagian jatah makanan, maka Yusuf bertanya kepada mereka, ingatkah kalian tentang Yusuf dan saudaranya? Mereka sangat terkejut sekali, sehingga mereka tidak bisa menjawab, tetapi melontarkan sebuah pertanyaan, A'innaka la anta Yusuf? Kalau begitu, apakah engkau Yusuf? Karena gak mungkin yang nanya itu orang lain. Jauh pula di Mesir, peristiwanya terjadi di Palestina. A'innaka la anta Yusuf? Apakah engkau Yusuf itu? Maka Yusuf menjawab, ya, salah Yusuf itu, dan ini adalah saudaraku. Subhanallah. Lalu saudaranya mengatakan dengan rasa gembira dan juga tentu dengan permohonan maaf yang luar biasa, karena mereka benar-benar dalam kesalahan dan kekeliruan. Selanjutnya Yusuf dengan jiwa besarnya memaafkan saudaranya dan meminta kepada saudaranya agar memboyong ayah dan ibunya. Namun sebelumnya Yusuf alaihissalam memberikan bajunya untuk dioleskan ke muka ayahnya dengan harapan agar penglihatan ayahnya kembali. Ini memang secara saintifik memang agak rumit juga ini. Orang yang katarak lalu dioleskan baju atau dipukulkan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu dipukulkan, dilemparkan. Mungkin ada sebuah gerakan agak keras begitu, sehingga penglihatan ayahnya kembali, kataraknya sembuh. Subhanallah. Secara saintifik Allah alam, namun ini adalah bagian dari mukjizat. Tapi mungkin dari sisi kedokteran mencoba untuk mengkaji, menganalisa, bisa jadi ada, karena mungkin bau dan sebagainya. Namun Allah alam, ini bukan kapasitas saya dalam membahasnya. Tapi dari sisi mukjizat bahwasanya sang ayah yang sudah begitu lama buta, katarak kalau dalam analisa tafsirnya, dan kembali sembuh, bisa melihat sebagaimana adanya. Dan akhirnya mereka datang semua ke Mesir. Itulah penghujung cerita. Bagaimana Yusuf alaihissalam menyambutnya?